Rangkas Bitung, Cibinong, Surabaya, Cilacap, Banjarpatroman, Tanjung Pinang, Klaten, Jogja, Blora, dan semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Halo Orbahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Lagi-lagi film adrenalin berjudul Homefront tahun 2013 yang dibintangi oleh siapa lagi jika bukan Mamang Jason Statham, yang pastinya tidak akan pernah gagal memicu hormon-hormon kebrutalan, sehingga daripada banyak bercincau-cincau di awal, langsung saja pasang handsfree, simetris, kemudian serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton. Dan ya, betul, cerita diawali dengan memperlihatkan geng motor yang diketuai oleh seorang bos gembong narkoboy yang jahat bernama, kita panggil saja si bos gangster. Ia memiliki seorang putra yang sangat disayanginya, namun karena usianya masih muda dan kurang berpengalaman, si bos lebih sering mempercayakan segala sesuatu kepada tangan kanannya yang bernama Phil Broker, yang tidak lain adalah jagoan kita semua. Dan ya, si bos dan anak buah pun kocar-kacir setelah BNN menggerebek markas pembuatan narkoboynya, di mana aksi ini tidak lepas dari mulut-mulut ember cepu yang tiada lain adalah orang kepercayaannya sendiri, yaitu Broker, yang ternyata merupakan agen polisi yang memang ditugaskan untuk menyamar. Setelah terlibat kejar-kejaran, si bos pun akhirnya berhasil ditangkap. Sementara untuk putra kesayangannya, ia harus maut akibat mencoba melawan, yang alhasil si bos pun menyalahkan Broker atas kematian putranya. Dua tahun kemudian, berlatar di sebuah kota kecil, kita akan diperkenalkan pada seorang gadis kecil bernama Medi yang diganggu oleh seorang anak bernama, kita panggil saja si Bom Bom, yang iseng mengambil topi mendorong Medi hingga terjatuh, sehingga ketika si Bom Bom sudah 2 kali diperingatkan untuk tidak mengganggunya, maka inilah yang terjadi. Beralih ke sebuah rumah di pinggir sungai kota ini, ternyata itu adalah rumahnya Broker dengan si Broker sendiri yang kepalanya sudah pelontos, di mana ia terlihat sering memperbaiki rumahnya bersama sang sahabat bernama, kita panggil saja Samsul, sebelum akhirnya Broker mendapat telepon dari sekolah yang memanggilnya datang ke sana untuk membicarakan mengenai perilaku putri kecilnya. You okay? Look at this. Does it hurt? I know it does. Dan ya, Medi ternyata adalah putrinya Broker. Masuk akal jika Medi begitu lihai membogom si Bom Bom sampai-sampai ngucur getih, di mana ibunya Bom Bom yang bernama Casey pun menyuruh suaminya bernama Jimmy untuk setidaknya menegur Broker agar putrinya tidak jalingkak. Namun hal itu justru malah berakhir dengan dipermalukannya mereka berdua. Turn your back on me. Get it, Jimmy! Get in there! Okay, damn it, what are you doing? Okay. Breathe, Jimmy. Jesus Christ. Di perjalanan pulang, Casey alias ibunya si Bom Bom terus kukulutus kepada suaminya yang dianggap lemah dan tidak bisa berkelahi, yang karena masih neng teli alias tidak bisa memaafkan kejadian barusan. Casey pun berencana mengadukan hal ini kepada saudara laki-lakinya yang seorang jagoan agar mau memberi pelajaran kepada si Broker. Dan inilah Gator, saudara laki-laki Casey yang merupakan bisa dibilang premannya kota ini, yang terkenal beringas dan punya nyali besar. Hal itu terlihat dari bagaimana ia mengusir beberapa remaja yang sering ngobring di kawasan tanahnya, bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada salah satu dari mereka.
Selesai mengusir para remaja, Gator pun pulang ke rumah dengan Casey adiknya yang terlihat sudah menunggu di sana, di mana Casey langsung menceritakan tentang sosok broker yang jago berkelahi bahkan berhasil menjatuhkan suaminya Jimmy, sehingga besar harapan agar Gator mau memberi pelajaran kepada sosok si broker ini. I'll handle that broker thing. Thank you. Kembali ke broker dan Medi yang terlihat bahagia tinggal di tempat baru mereka setelah insiden dengan si bos gangster beberapa tahun silam. Broker memang sengaja pindah ke tempat baru sebagai bagian dari program perlindungan saksi untuk menghindari kemungkinan adanya serangan balasan dari si bos gangster yang pastinya akan mencoba membalas dendam atas kematian putranya yang tewas pada malam kejadian. I miss Mom. Me too. Tak ingin masalah kemarin menjadi panjang dan menimbulkan masalah yang lebih besar, broker pun mendatangi ayahnya Bom Bom yaitu Jimmy untuk meminta maaf atas kejadian kemarin yang karena Jimmy pada dasarnya orang baik, ia pun menerima permintaan maaf tersebut. Full apology. I want you to apologize to my wife because it's what's right. You good now, Jimmy? Sepulangnya dari tempat Jimmy, broker pun mengisi bensin di SPBU terdekat yang siapa sangka ia didatangi oleh dua anak buahnya Gator yang diperintahkan untuk menghajar broker sesuai perintah dari atau permintaan dari Casey yang sungguh mereka telah melakukan kesalahan besar, telah berani macam-macam dengan seseorang yang jarang kalah gelut di setiap filmnya. Gator yang mendengar anak buahnya kalah pun cukup terkejut dengan sosok broker yang ternyata sangat jago sekali, di mana kita akan melihat ia sedang bekerja di tempat kerja rahasianya yang mungkin Anda akan terkejut saat mengetahui jika Gator adalah seorang pembuat sekaligus pengedar barang haram kecil-kecilan yang ada di kota ini. Yeah, I'll deal with it. Tak terima anak buahnya dikalahkan dengan mudah, Gator pun turun tangan langsung dengan mendatangi kediaman broker tepat saat ia dan Medi sedang asik berkuda. Alih-alih hanya memberi pelajaran dengan menusuk ban mobilnya dan mencuri salah satu boneka dan kucing milik putrinya, Gator justru malah tak sengaja masuk ke dalam gudang penuh berkas-berkas rahasia milik broker dan mendapati jika broker adalah seorang polisi. Tiba di rumah, Gator terus menelisik berkas tersebut yang akhirnya membuat ia sadar jika broker adalah seorang polisi yang sedang dalam program perlindungan saksi atas kasus kejahatan dengan seorang bos gangster yang sebagai pembuat narkoboy kecil-kecilan. Gator tentunya sudah tahu nama besar dari si bos gangster sebagai pembuat dan pengedar barang haram yang punya banyak koneksi dan kenalan, sehingga mulailah terbesit sebuah ide untuk mengambil keuntungan dari kasus tersebut. Gator pun langsung menghubungi pacarnya yang ada di kota bernama Cheryl yang diketahui merupakan mantan anggota motor gangster. Gator meminta Cheryl untuk segera datang ke tempatnya karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Big like what? Singkat cerita, Cheryl dan Gator pun akhirnya bertemu. Seperti kita tahu, Gator adalah seorang pembuat dan pengedar narkoboy kecil-kecilan. Ruang lingkup dan jaringannya pun masih sangat kecil, sehingga bisnisnya agak kurang berkembang dan hanya diedarkan di sekitaran kotanya saja. Sehingga inti dari rencana busuk ini adalah Gator meminta Cheryl untuk temui pengacaranya si bos gangster, beritahu bahwa Gator punya informasi tentang keberadaan sosok broker yang selama ini dicari-carinya, dan sebagai imbalannya Gator ingin koneksi dan kenalan si bos gangster demi untuk mengembangkan bisnis haramnya tersebut. Just trust me. Tak butuh waktu lama bagi Cheryl untuk bisa bertemu dengan si pengacara, di mana beliau langsung menemui si bos gangster di penjara dan memberitahu bahwa ada seseorang yang mengetahui keberadaan si broker, sehingga si bos pun langsung menghubungi para anak buah geng motornya agar segera turun ke lapangan.
Dia bernama Cyrus, sosok orang kepercayaan si bos gangster yang ditugaskan untuk menemui Cheryl dan mencari di mana broker berada. Alih-alih membuat kesepakatan terkait imbalan koneksi bisnisnya, Cheryl justru nampak terdesak ketika Cyrus sangat mengintimidasi dan memintanya untuk tidak main-main. Kembali ke broker yang sedang mengantarkan Maddie ke sekolah demi untuk memperbaiki hubungan dia dan keluarga Bom Bom, Maddie pun mengundang Bom Bom ke acara ulang tahunnya yang hal itu direspon cukup baik oleh Bom Bom termasuk Casey ibunya. Ulang tahun Maddie pun diadakan di rumahnya, di mana Bom Bom dan Casey juga hadir di sana, yang pada momen ini keduanya resmi berbaikan dan tak ada lagi permusuhan di antara kedua belah pihak. Terkait kucing Maddie yang hilang dan mobilnya yang dirusak, broker pun curhat kepada Samsul yang merupakan sahabat dekatnya. Awalnya broker mengira jika itu adalah perbuatan Jimmy ayahnya si Bom Bom, tapi menurut Samsul, Jimmy tidak akan sampai berani melakukan hal seperti itu dan yang paling mungkin melakukannya adalah kakaknya si Casey, yaitu yang bernama Gator, yang dari rumor yang beredar, Gator memang sudah lama digosipkan punya tempat pembuatan narkoboy dan sering petantang petenteng menjadi jagoan di kota ini. Mendengar kata narkoboy, tentunya broker jadi was-was karena punya pengalaman buruk dengan si bos gangster, sehingga ia pun segera menghubungi rekannya di kepolisian untuk mencari tahu tentang sosok si Gator ini. Tak butuh waktu lama bagi si rekan untuk mendapatkan informasinya, di mana broker diberitahu bahwa Gator memiliki seorang pacar bernama Cheryl yang ternyata adalah mantan anggota geng motornya si bos gangster, sehingga hal itu cukup membuat broker menjadi was-was akan keselamatan ia dan putri kecilnya. Maka dari itu, broker pun langsung menemui Gator dan Cheryl di sebuah kafe. Tanpa menjelaskan secara detail masalahnya, broker pun memperingatkan mereka berdua untuk jangan pernah memainkan sebuah permainan yang tidak mereka pahami, karena itu bisa berbalik mencelakai mereka. Nothing to worry about with such a tough daddy around. Setelah keluar dari kafe dan menerima pesan dari rekannya di kepolisian, broker akhirnya berhasil memastikan bahwa sosok yang sedang bersama Gator tadi adalah benar si Cheryl, mantan anggota geng motornya si bos gangster. Sehingga untuk memastikan Gator tidak macam-macam lagi, broker pun diam-diam mendatangi tempat pembuatan narkoboynya si Gator dan membuat semacam jebakan untuk menghancurkan tempat bisnisnya tersebut. Tak lama broker pun menemukan kucing milik putrinya yang masih hidup dan bermaksud untuk segera pulang. Namun tanpa diduga, muncullah beberapa anak buah si Gator yang berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Akibat kekalahan mereka tempo hari, para kerocok-kerocok ini pun menghajar broker dan menganclum-anclumkan kepalanya ke dalam air, yang ketika perlakuan mereka semakin lama semakin keterlaluan, tiba-tiba ya, hanya butuh waktu 10 detik saja untuk broker menjatuhkan mereka semua, di mana ia langsung pulang ke rumahnya untuk mengajak Maddie secepatnya pergi dari kota ini. Why? I owe you an apology, I know. Sorry. You're a liar. Tepat di saat bersamaan, kita akan melihat Gator kedatangan tamu yang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu Cyrus dan geng motornya. Setelah deal-dealan tentang kesepakatan dan imbalannya, Gator pun langsung memberitahu lokasi rumah broker dan putrinya, di mana Cheryl diminta untuk mengantarkan mereka semua ke sana, sementara Gator sendiri memilih untuk tetap berada di sana demi menghindari kecurigaan orang sekitar. Kembali ke broker yang masih belum selesai berkemas, bukannya dibawa nanti saja, broker justru malah menyuruh Samsul untuk sekalian membawa kuda-kudanya dimasukkan ke dalam mobil besar, sehingga ketika Cyrus dan pasukan tiba di sana, orang yang pertama kali didatangi adalah Samsul yang kebetulan sedang berada di luar.
Tak diduga, Samsul berhasil menghabisi satu anak buah Cyrus meski akhirnya ia terkena tembakan dan sempat menyalakan klakson untuk memperingatkan si broker yang alhasil alih-alih akan pindahan malam ini, broker terpaksa harus mengamankan Maddie dan menghadapi anak buah Cyrus sampai tuntas. Saat terjadi baku tembak itulah selalu saja bocil seusia Maddie teriak yang akhirnya membuat ia ketahuan dan ujung-ujungnya membuat broker menjadi kerepotan di mana Maddie berlari ke arah sungai hingga broker terpaksa harus mengejarnya. Dan ya, muncullah Cyrus yang menginginkan pertarungan tangan kosong yang demi untuk melindungi Maddie, broker terpaksa melanggar janjinya untuk tidak membunuh lagi demi untuk keselamatan putri tercintanya. Tak diduga, Maddie bertemu dengan Cheryl yang sebenarnya tak ingin melibatkan anak-anak dalam masalah ini, sehingga ia pun memutuskan untuk kabur membawa serta Maddie untuk menghindari keributan yang terjadi. Selesai dengan Cyrus, broker pun terlambat mengejar Maddie. Beruntung Sheriff dan pihak kepolisian segera tiba di sana yang alhasil menggunakan HT yang selalu dibawanya, Maddie berhasil menghubungi ayahnya dan memintanya untuk segera datang menyelamatkannya. Tanpa izin terlebih dahulu, broker pun mengambil alih mobil milik Sheriff untuk pergi ke markas Gator, di mana Maddie sendiri sudah tiba di sana lebih dulu. Yang alangkah terkejutnya Gator saat mendapati Cheryl membawa Maddie ke tempatnya tanpa sadar jika keputusan Cheryl ini justru akan membuat mereka berdua dalam masalah besar. You brought her here? You brought the kid here? Tak lama, muncullah Casey yang datang setelah mendengar suara tembakan dan sirene mobil polisi. Casey hanya ingin memastikan kakaknya tidak terlibat dalam masalah ini. Namun setelah melihat Maddie ada di sana, Casey pun langsung sadar jika Gator kakaknya ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi. Yang ketika Casey bermaksud menyalakan lampu gudang, tiba-tiba saja lampunya mengalami korsleting hingga membuat gudang tempat pembuatan narkoboinya habis terbakar. Saat Cady sedang melindungi Maddie itulah, Gator terus mencoba merebutnya hingga ia tak sengaja melepaskan satu tembakan yang membuat Casey, adiknya sendiri, terluka di bagian perut, sehingga karena sudah kepalang salah, ia pun membawa Maddie kabur untuk dijadikan sandranya. Dan sungguh, Gator hanya semakin memperkeruh suasana ketika ia membawa Maddie kabur bersamanya karena tidak hanya polisi saja yang mengejarnya, tetapi juga ayahnya Maddie yaitu broker yang pastinya tidak akan membiarkan putri tercintanya terluka atau lecet sedikit pun. Berlokasi di atas jembatan yang kedua akses masuknya sedang ditutup, Gator pun terlihat nyerenteng menghampiri broker yang masih terjebak di dalam mobil. Yang ketika Gator mengarahkan pistolnya kepada Maddie, disitulah broker langsung melepaskan dirinya dan menghajar Gator hingga tak sadarkan diri. Setelah semua selesai, Gator dan Cheryl pun ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdua. Sementara untuk Casey, ia berhasil bertahan setelah tim medis gercep datang menolong, pun sama dengan Samsul yang berhasil terselamatkan. Dan untuk broker sendiri, ia nampaknya tidak bisa terus-terusan kabur dan bersembunyi, sehingga daripada terus hidup dalam kekhawatiran, ia memilih untuk mendatangi si bos di penjara dan menantang secara terang-terangan untuk melakukan duel apabila nanti ia sudah bebas dari penjara. Tamat, ending yang cukup menghompetkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan ikut campur masalah anak kecil. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Hajat Hitanan, cucu Donald Trump.